Jauh di jantung Pulau Jawa, tersembunyi di balik rimbunan hutan, seorang raksasa tertidur. Selama berabad-abad, ia terlupakan, ditelan bumi, rahasianya tersembunyi dari dunia. Ini adalah istirahat panjang Candi Borobudur, sebuah monumen yang begitu megah dan spiritual. Bahkan hingga kini, setelah bangkit dari pelukan waktu, Borobudur tetap menjadi misteri. Kisah Candi Borobudur adalah kisah tentang kehilangan dan penemuan kembali. Bergabunglah dengan kami saat kita menjelajah ke dunia Candi Borobudur yang penuh teka-teki. Kisah Borobudur dimulai pada abad ke-8, selama masa keemasan dinasti Shailendra. Ini adalah masa kemakmuran dan perkembangan seni di Jawa. Para Shailendra, penganut Buddha Mahayana yang taat, berusaha untuk mengekspresikan keyakinan mereka melalui penciptaan sebuah monumen yang berbeda dari yang lainnya. Maka dimulailah pembangunan Borobudur, sebuah nama Sansekerta yang berarti biara di atas bukit. Ribuan seniman, pekerja, dan pemahat batu bekerja keras selama beberapa dekade. Upaya gabungan mereka menghasilkan mahakarya teknik dan seni. Tanggal pasti penyelesaian Borobudur masih belum pasti, tetapi para ahli memperkirakan sekitar tahun 825. Setelah selesai, Borobudur berdiri sebagai mercusuar ajaran Buddha. Kehadirannya yang menjulang tinggi menjadi bukti pengabdian Shailendra dan aspirasi spiritual seluruh peradaban. Lebih dari sekadar candi, Borobudur adalah mandala 3 dimensi, representasi alam semesta dalam batu. Strukturnya, perpaduan harmonis antara geometri dan simbolisme, memandu para peziarah dalam perjalanan spiritual menuju pencerahan. Dasar monumen melambangkan alam keinginan, dihiasi dengan relief rumit yang menggambarkan siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Saat peziarah naik melalui tingkat demi tingkat, mereka akan menemukan adegan-adegan dari kehidupan dan ajaran Buddha. Perjalanan mereka mencerminkan jalan menuju pembebasan spiritual. Akhirnya, di puncak, alam tanpa bentuk menunggu. Di sini, 72 stupa berbentuk lonceng, masing-masing berisi patung Buddha, melambangkan tujuan akhir praktik Buddha, pencapaian nirvana. Oleh karena itu, Borobudur bukan sekadar bangunan, tetapi bukti nyata dari kekuatan keyakinan dan pencarian abadi untuk pencerahan spiritual. Selama berabad-abad, Borobudur berkembang sebagai pusat ziarah dan pembelajaran, menarik para biksu dan cendekiawan dari seluruh dunia Buddha. Ketenarannya menyebar luas, mengukuhkan statusnya sebagai salah satu situs keagamaan terpenting di Asia Tenggara. Namun, waktu, seperti yang sering terjadi, membawa perubahan. Pada abad ke-15, lanskap politik Jawa telah berubah secara dramatis. Kerajaan Majapahit, yang berpusat di Jawa Timur, bangkit, sementara dinasti Shailendra, yang dulu berkuasa memudar. Dengan kemunduran Shailendra, nasib Borobudur berubah menjadi buruk. Alasan dibalik ditinggalkannya Borobudur masih diselimuti misteri, membuat para sejarawan hanya bisa menyatukan petunjuk dari catatan-catatan yang terfragmentasi dari masa lampau. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa Borobudur terlupakan. Salah satunya menunjukkan penurunan pengaruh-ngaruh agama Buddha di Jawa, seiring dengan semakin menonjolnya agama Hindu di bawah pemerintahan Majapahit. Teori lain menunjukkan serangkaian letusan gunung berapi pada abad ke-10 dan ke-11. Letusan-letusan ini, berspekulasi, mungkin telah menyelimuti daerah sekitarnya dengan abu, mengganggu kegiatan pertanian, dan memaksa penduduk untuk pindah. Teori ketiga mengemukakan bahwa kombinasi dari beberapa faktor, termasuk ketidakstabilan politik, penurunan ekonomi, dan bencana alam, berkontribusi pada ditinggalkannya Borobudur. Apapun penyebabnya, monumen yang dulunya megah itu dibiarkan begitu saja, ukirannya yang rumit perlahan-lahan, menyerah pada pelukan hutan yang tak henti-hentinya. Meskipun ditinggalkan, desas-desus tentang sebuah monumen kolosal yang tersembunyi jauh di dalam hutan Jawa tetap ada. Cerita rakyat setempat mengisahkan tentang sebuah bukit dengan 1000 patung, tempat misteri dan kekuatan yang terlupakan. Bisikan-bisikan ini akhirnya sampai di telinga Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Letnan Inggris untuk Jawa, dari tahun 1811 hingga 1816. Penasaran dengan cerita tersebut, Raffles, seorang sarjana yang tajam dan pengagum budaya Jawa, mengirim seorang insinyur muda Belanda bernama H.C. Cornelius untuk menyelidiki. Pada tahun 1814,
Cornelius dipandu oleh penduduk desa setempat, menemukan sesuatu yang tampak seperti bukit, lerengnya ditumbuhi vegetasi lebat. Saat timnya menebas semak belukar, mereka menemukan serangkaian ukiran batu, detailnya yang rumit, mengisyaratkan sebuah struktur dengan skala dan seni yang luar biasa. Berita tentang penemuan Cornelius mengguncang dunia. Di sini, ditelan oleh hutan, terbaring sebuah monumen yang begitu megah dan canggih, sehingga menantang anggapan yang berlaku tentang sejarah Asia Tenggara. Raffles menyadari pentingnya penemuan ini, memerintahkan pembersihan awal situs tersebut. Namun karena ia dipanggil kembali ke Inggris pada tahun 1816, tugas untuk mengungkap Borobudur jatuh ke pundak para penggantinya. Proses pembersihan situs tersebut terbukti merupakan pekerjaan yang sangat besar. Bertahun-tahun terbengkalai telah membuat Borobudur terkubur di bawah bertonton material vulkanik dan ditumbuhi vegetasi yang kuat. Butuh waktu puluhan tahun kerja keras untuk sepenuhnya mengungkap kemegahan sebenarnya dari monumen ini. Penemuan kembali Borobudur memicu gelombang minat internasional. Para cendekiawan, arkeolog, dan sejarawan seni berbondong-bondong datang ke Jawa, ingin mempelajari dan melestarikan harta karun yang baru ditemukan ini. Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda, dengan dukungan UNESCO, memulai proyek restorasi besar-besaran. Dipimpin oleh arkeolog Belanda Theodor van Erp, proyek ini melibatkan pembongkaran dan pembersihan batu-batu monumen secara teliti. Tim Van Erp menggunakan teknik-teknik canggih untuk masa itu, menggunakan beton untuk memperkuat struktur, dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Proyek restorasi, yang selesai pada tahun 1983, menghembuskan kehidupan baru ke dalam Borobudur, melestarikannya untuk generasi mendatang. Saat ini, Candi Borobudur berdiri sebagai bukti ketangguhan jiwa manusia dan kekuatan seni yang abadi. Tidak lagi hilang di dalam hutan, Borobudur telah mendapatkan kembali tempatnya yang selayaknya sebagai salah satu keajaiban arsitektur paling mengagumkan di dunia. Diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991, Borobudur menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Orang-orang dari seluruh lapisan masyarakat datang untuk mengagumi ukirannya yang rumit, untuk merenungkan makna spiritualnya, dan untuk merasakan keajaiban-keajaiban kuno ini. Kebangkitan monumen ini juga berdampak besar pada masyarakat sekitar. Pariwisata telah membawa peluang ekonomi yang sangat dibutuhkan ke wilayah tersebut. Sementara minat baru pada Borobudur telah menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan Jawa. Kisah Candi Borobudur adalah pengingat yang kuat bahwa bahkan ciptaan terhebat pun tidak kebal terhadap kerusakan waktu. Namun, hal itu juga mengajarkan kepada kita bahwa jiwa manusia yang didoriven oleh rasa ingin tahu, keyakinan, dan keinginan untuk melestarikan masa lalu, dapat mengatasi tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Warisan Borobudur melampaui kehadiran fisiknya. Borobudur berdiri sebagai simbol kekayaan warisan budaya Indonesia, mercusuar dialog antar agama, dan sumber inspirasi bagi para seniman, cendekiawan, dan pencari spiritual di seluruh dunia. Saat kita memandang keindahannya yang abadi, kita diingatkan akan keterhubungan semua hal, sifat siklus sejarah, dan kekuatan abadi jiwa manusia, untuk menciptakan, menghancurkan, dan membangun kembali. Saat ini, Candi Borobudur bukan hanya tujuan wisata. Candi Borobudur adalah bukti nyata dari kekuatan keyakinan yang hidup dan bernafas. Setiap tahun, saat bulan purnama di bulan Mei atau Juni, umat Buddha dari seluruh Indonesia dan seluruh dunia berkumpul di Borobudur untuk merayakan Waisak, hari tersuci dalam kalender Buddha. Saat matahari memancarkan sinarnya yang keemasan ke atas bebatuan kuno, suasananya berderak dengan antisipasi. Para peziarah berpakaian putih, berjalan searah jarum jam mengelilingi monumen. Langkah kaki mereka menggemakan langkah kaki para peziarah yang tak terhitung jumlahnya yang datang sebelum mereka. Udara dipenuhi dengan aroma dupa saat persembahan bunga, lilin, dan dupa dipersembahkan kepada Buddha. Doa-doa dilantunkan, mantra-mantra dibacakan, dan rasa damai kolektif menyelimuti kerumunan yang berkumpul. Menyaksikan Waisak di Borobudur adalah pengalaman yang tak terlupakan, pengingat yang kuat akan kekuatan keyakinan yang abadi dan pencarian abadi untuk pencerahan spiritual. Ini adalah bukti warisan abadi Candi Borobudur,
tempat di mana sejarah, spiritualitas, dan jiwa manusia bertemu dalam harmoni yang sempurna.